Sik. Selamat Silakan. pagi Siang ini. Indonesia. Ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Halo, masih semangat belajar di rumah? Iya. Anak-anakku, saat ini kita akan belajar untuk materi IPS. Kita lanjut, kita akan belajar IPS materi yang bab 4 dengan judul Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Dan untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pada masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Dan mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini tidak akan menyurutkan semangat ataupun keinginan kita untuk belajar, karena waktu yang ada saat ini tetap harus kita isi dengan belajar. Jadi Ibu mohon untuk pertemuan kita kali ini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita isi saat ini dengan belajar yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada yang bermain, supaya ada manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan ini. Oke? Ya, masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang pasti di antara kita sudah pernah mendengar, bahkan ada yang sudah sempat belajar, karena beberapa waktu yang lalu sebelum kita berada pada masa liburan yang panjang ini, khususnya kelas 71, 72, dan 75, Ibu sudah sempat memberikan tugas, dan mungkin pasti kelas-kelas yang lain juga sudah dapat materi yang sama tentang penugasan masa praaksara. Nah, kita lihat dulu masa praaksara itu apa. Masa praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu kata masa yang artinya sama dengan zaman, serta kata praaksara. Nah, kata praaksara ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata pra yang artinya sebelum, dan kemudian kata aksara yang berarti tulisan atau huruf. Sehingga dari penggabungan dua kata ini, kata masa praaksara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masa praaksara di sini adalah masa atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan atau huruf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi masa praaksara adalah masa atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan atau huruf. Nah, anak-anakku, kita bisa membayangkan kira-kira kalau zaman itu berada di zaman kita hidup saat ini, pasti kita akan mengalami kesulitan, karena sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Sehingga kita butuh sesuatu media, satu perantara yang bisa kita berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Dan salah satunya bisa kita lakukan dalam bentuk tulisan atau huruf. Nah, kan kita tahu sekarang bahwa saat ini kita dipermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain lewat tulisan atau huruf, sehingga untuk memberi kabar pada orang lain kita bisa lakukan itu lewat tulisan-tulisan ataupun goresan-goresan tangan yang bisa dibaca, bisa dilihat oleh orang lain. Kita akan melihat bagaimana kehidupan manusia pada zaman praaksara, khususnya di Indonesia. Kehidupan manusia praaksara di Indonesia itu terdiri dari dua zaman, yaitu yang pertama zaman batu
Saman batu ini disebut saman batu karena saat itu manusia yang hidup kebanyakan menggunakan peralatan-peralatan hidup yang berasal dari batu. Jadi semua peralatan kehidupan yang mereka gunakan itu berasal dari batu. Kenapa semuanya berasal dari batu? Karena saat itu mereka belum mengenal tulisan, yang otomatis kemampuan mereka untuk berinovasi, kalau orang bilang sekarang, kemampuan mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka itu masih sangat terbatas. Sehingga untuk mempermudah kehidupan, mereka menggunakan peralatan-peralatan dari batu. Misalnya untuk memotong pohon, menebang pohon, atau memotong hewan-hewan buruan, itu mereka gunakan tidak menggunakan pisau seperti kita saat ini, tetapi menggunakan batu-batuan yang dapat digunakan oleh mereka yang ditemukan di alam, yang bisa membuat mereka lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Itulah sebabnya disebut saman batu. Nah, saman batu ini sendiri dia terdiri dari 4 saman, yaitu yang pertama saman batu tua atau dengan istilah Paleolitikum. Selanjutnya ada saman batu tengah atau Mesolitikum. Kemudian yang ketiga saman batu muda atau Neolitikum, dan yang keempat saman batu besar atau Megalitikum. Nanti pembahasan bagaimana ciri kehidupan manusia pada saman-saman batu ini kita akan bahas dalam slide yang selanjutnya. Kemudian setelah saman batu, perkembangan kehidupan manusia itu ada kemajuan sehingga mereka mulai mengenal peralatan-peralatan hidup yang berasal dari logam. Sehingga saman itu disebut dengan saman logam. Lanjut. Saman batu. Pertama dia saman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Bagaimana ciri kehidupan atau karakteristik manusia purba yang hidup pada saman batu tua ini? Yang pertama, kita lihat. Manusia yang hidup pada zaman itu atau yang kita kenal dengan istilah manusia purba, mereka hidup secara berpindah-pindah. Jadi tidak menetap di satu tempat. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa kondorang berpindah-pindah tempat? Kenapa tidak menetap di satu tempat? Nah, jawabannya, atau ada yang boleh menjawab? Nah, ada semut. Atau mau pasang? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oh, ini Kenapa? ada yang angkat tangan. Miris. Kenapa manusia purba hidup berpindah-pindah tempat di zaman batu tua? Ya, kalau ada yang bisa jawab silahkan. Karena apa? Agar tidak diburu musuh. Tidak diburu musuh ya. Oke, thank you. Walaupun belum tepat, tapi Sobrani jawab. Ada yang lain? Jadi kenapa mereka hidup berpindah-pindah tempat? Iya, terang jawab sama-sama deh, karena agak susah mau cari dengar. Jadi kenapa mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain? Mereka tidak menetap di satu tempat tertentu. Ya, karena saat itu manusia purba hidupnya hanya menggantungkan pada apa yang ada di alam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan, mereka hanya tergantung dari apa yang disediakan atau yang ada di alam. Misalnya ketika mereka butuh ikan yang dorang gunakan untuk makan, biasanya mereka hanya memburu atau menangkap hewan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Kalau dorang tinggal di dekat aliran sungai, maka yang mereka makan itu adalah ikan-ikan yang bisa mereka tangkap dari sungai itu. Ataupun kalau ada di hutan, yang mereka makan itu cuman hewan yang bisa mereka tangkap di hutan. Ataupun makan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan yang disediakan oleh alam yang ada di lokasi tempat tinggal mereka. Nah, lama-kelamaan apa yang ada di alam ini pasti akan habis toh, sama dengan orang sekarang ketika diperhadapkan dengan virus corona COVID-19 yang mengharuskan kita stay at home, mengharuskan kita tetap tinggal di rumah. Ada yang patuh sebelum mereka tinggal di rumah, orang so baking stok, jadi so belanja banyak-banyak untuk kebutuhan hari-hari. So ada yang siapkan beras 1 karung, siapkan lauk pauk untuk digunakan ketika mereka butuh. Nah, ketika masa nyandak keluar rumah, so nyandak ke pasar atau tidak ke tempat belanjaan, maka pasti apa yang disiapkan oleh orang itu pasti lama-lama akan habis. Nah, demikian juga yang dialami oleh manusia praaksara atau manusia purba. Karena apa yang disiapkan oleh alam di tempat mereka tinggal itu lama-kelamaan habis. Namanya hewan, kalau dorang buru terus pasti dorang mau lari toh, maka pasti akan sulit untuk mendapatkan hewan buruan di tempat itu. Tumbuh-tumbuhan juga, karena dorang belum tahu bertani, maka apa yang mereka bisa petik itu yang dorang petik tanpa mereka tahu bagaimana cara supaya itu tumbuhan itu tetap boleh ada terus, jangan mau habis. Karena dorang cuma tahu pakai, dorang cuma tahu ambil, sehingga lama-kelamaan bahan-bahan makanan yang ada di tempat itu akan habis. Sehingga ketika bahan-bahan makanan itu habis, mau tidak mau mereka harus pindah ke tempat lain yang punya persediaan bahan makanan. Nah, itulah sebabnya cara hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka hidup di hutan, bahkan ada yang tinggal di pohon-pohon besar. Selanjutnya, nah ini cara memenuhi kebutuhan makanan, dalam hal ini dalam bentuk food gathering. Jadi mereka cuma berburu dan mengumpulkan makanan, berburu hewan yang ada, mengumpulkan bahan-bahan makanan yang disiapkan oleh lokasi itu atau yang disiapkan di tempat mereka tinggal. Di sini ada pembagian pekerjaan. Yang laki-laki kerjanya berburu, yang perempuan bekerja mengumpulkan makanan. Makanan yang bagaimana yang mau kumpulkan? Itu yang disiapkan di alam, yang ada di pohon-pohon, yang ada di hutan, yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, hasil kebudayaan apa yang ada dalam masyarakat atau dalam kelompok manusia purba pada zaman batu tua? Hasil-hasil yang mereka gunakan atau hasil kebudayaan itu antara lain ada yang dinamakan kapak perimbas, kapak penetak, alat serpi. Nah, alat-alat ini dinamakan kapak perimbas, kapak penetak, bukan dorang yang kasih nama. Jadi bukan tuh manusia-manusia purba itu yang menamakan ini dia nama kapak perimbas, tapi ini diberi nama, diistilahkan oleh para arkeolog atau ahli-ahli sejarah yang menemukan hasil-hasil kebudayaan ini. Jadi ada yang berupa kapak perimbas, kapak penetak, alat serpi yang bentuknya masih dalam bentuk batu-batu yang kasar. Jadi bagaimana juga yang dorang dapat di alam, di tepi sungai, itu yang dorang gunakan langsung. Nah, ini ada beberapa gambar alat-alat hasil kebudayaan manusia pada masa batu besar, zaman batu besar, yaitu kapak perimbas. Ini modelnya demikian kira-kira. Ini fungsi kapak perimbas. Ini untuk berburu hewan atau untuk menyerang kelompok lain. Ternyata tawuran sudah dikenal sejak zaman manusia purba. Selanjutnya zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kemudian cara memenuhi kebutuhan hidup.
semi food gathering. Selanjutnya, Saman Batu Baru atau Neolitikum. Karakteristik hidup manusia pada zaman Batu Baru, mereka sudah mulai tinggal menetap. Cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dengan cara food produce atau menghasilkan sendiri bahan makanan yang dibutuhkan dengan cara bercocok tanam dan beternak yang lebih maju dari zaman-zaman sebelumnya. Hasil kebudayaan apa saja yang digunakan oleh manusia purba saat itu? Ada yang namanya menhir, ada yang namanya dolmen, sarkofagus, ada waruga, punden berundak, arca, dan lain-lain. Ini sesuai dengan nama, yaitu saman batu besar. Berarti berbeda dengan tadi toh yang 3 saman sebelumnya. Kalau ini saman batu besar, berarti orang bisa membayangkan, mungkin ada yang pernah lihat. Kalau bilang saman batu besar berarti ukuran batunya itu lebih besar dari yang saman-saman sebelumnya. Nah, orang lihat DP bukti apakah memang benar atau salah. Nanti lihat sebentar di slide selanjutnya, ciri kehidupan. Nah, manusia purba pada saman batu besar ini sudah mulai mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Makanya orang mengenal ada kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Itu kepercayaan terhadap roh-roh yang mendahului mereka. Sehingga ada yang jaga pergi sambayang di atas batu besar, ada yang jaga bawa sesajian di bawah-bawah pohon besar yang dianggap tempat-tempat tadi itu punya kekuatan yang melebihi kekuatan mereka. Sehingga mereka melakukan penyembahan di tempat-tempat tadi. Nah, ini contoh hasil kebudayaan pada zaman batu besar. Ini menhir. Menhir ini adalah tugu yang terbuat dari batu yang berguna untuk memuja roh nenek moyang. Nah, ini salah satu bentuk bukti bahwa manusia zaman batu besar itu sudah mengenal roh-roh kepercayaan roh nenek moyang. Ini contoh menhir, dorong baking ini batu dan dijadikan sebagai tempat untuk memuja. Selanjutnya ini ada dolmen, ini berbentuk meja, batu yang berbentuk meja. Ada sarkofagus, ini sarkofagus adalah kubur batu, bentuknya persegi panjang, baru nama kubur batu. Berarti ini berfungsi untuk meletakkan atau menyimpan jenazah manusia purba yang sorry, Kang. Ya, lanjut. Selanjutnya waruga. Ini satu peninggalan yang mungkin nyanda asing bagi kita masyarakat Sulawesi Utara, karena nyanda cuma ada di Sulawesi Tengah, tetapi di daerah kita di Sulawesi Utara ini ada beberapa wilayah yang punya peninggalan-peninggalan sejarah. Contoh kalau di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara, di desa mana kira-kira? Desa Sawangan, ya, Desa Sawangan itu ada lokasi pekuburan yang berupa waruga. Ini DP gambar waruga. Di waruga ini adalah kuburan yang terbuat dari batu. Jadi terbuat dari batu yang buat lubang di bagian tengah yang berfungsi untuk meletakkan jenazah. Dan nanti di atas, kalau orang mau perhatikan, di penutup dari waruga ini berbentuk segitiga. Di situ ada gambar-gambar. Jadi di situ ada gambar-gambar yang gambarnya tidak sembarang digambar atau bukan suka-suka orang mau gambar. Tapi gambar-gambar yang ada di penutup waruga ini menggambarkan bagaimana posisi dari jenazah yang dimasukkan di kubur ini. Kalau dia posisi gambarnya duduk berarti posisinya duduk. Demikian. Ya, selanjutnya ada punden berundak ini. Punden berundak DP fungsi masih sama sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang yang bentuknya bertingkat-tingkat. Nah, menurut sejarah, punden berundak ini adalah cikal bakal bangunan candi yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
Ya, selanjutnya kita masuk di saman logam. Jadi disebut saman logam karena pada saman ini manusia praaksara tidak hanya mengenal peralatan hidup yang terbuat dari batu, tetapi pengetahuan mereka sudah mulai lebih meningkat dan mulai mengenal logam, barang-barang yang dibuat dari logam atau peralatan-peralatan hidup yang terbuat dari logam. Ini jadi disebut saman logam karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari logam. Oke, boleh lanjut? Boleh? Beko degal boleh. Ya, lanjut. Nah, di sini tadi ada kata perundagian. Perundagian. Orang-orang yang ahli dalam membuat peralatan dari logam disebut para undagi. Jadi undagi itu artinya orang-orang yang bisa membuat peralatan-peralatan yang terbuat dari logam. Makanya saman logam ini disebut saman perundagian. Peninggalan di saman logam ini antara lain kapak perunggu, ada yang dinamakan nekara, arca yang terbuat dari perunggu, dan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari perunggu. Nah, ini contoh. Ini nekara bukan lagi dibuat dari batu, tapi sudah dibuat oleh manusia yang hidup di zaman praaksara yang berasal dari bahan logam. Nah, ini ya, negara ini berfungsi sebagai media dalam upacara memanggil hujan dan genderang perang. Jadi fungsinya itu dan banyak ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Selanjutnya ini ada yang namanya moko. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan nekara tadi, tapi bentuknya lebih kecil. Dan ini fungsinya berbeda dengan nekara, dia berfungsi sebagai mas kawin atau seserahan ketika ada orang yang hendak meminang. Kemudian kapak perunggu, ini modelnya berfungsi sebagai alat dalam upacara dan alat dalam bekerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi pembahasan kita baru sampai sini, nanti kalau ada kesempatan orang lanjut dengan silakan kalau ada pertanyaan tentang kehidupan manusia pada zaman praaksara. Ada? Bu, kalau waktu dambok Ibu di Pina Wetengan, Ibu. Watu Dambo. Pina Wetengan, Ibu. Oh, karena ibu tinggal di Watu Dambo, mau ditanya Watu Dambo, Kang. Watu Dambo itu nama desa itu. Karena di sana banyak DP batu dalam ukuran besar dan ukuran panjang. Makanya disebut dinamakan Watu Dambo oleh para tua-tua desa waktu itu. Ya, Pina Wetengan. Batu Pina Wetengan. Batu Pina Wetengan itu adalah salah satu desa, salah satu tempat di wilayah Sulawesi Utara yang ada situs sejarahnya. Nah, ada Di situ ada Waruga atau Ibu? Iya, antara lain ada Waruga, dan Waruga kalau di Sulawesi Utara memang bukan cuma di Sawangan. Ada juga kalau orang berjalan ke arah Manado di Air Madidi ada. Di pinggir jalan. Ada Waruga, tetapi kenapa cuman banyak dikenal Sawangan? Karena di sana yang paling banyak, dan itu ada di satu lokasi. Kalau di Watu Dambo, Ibu belum pernah lihat ada Waruga. Kalau Air Madidi ada, cuman 1-2 kalau tidak salah, cuman sedikit. Yang paling banyak itu ada di Sawangan. Oke, ada pertanyaan lah? Ada? Terima kasih.
Apa nih sudah sekian dan terima kasih sudah ya. Halo, ada Le? Tugas Jo Ibu, tugas. Kalau ini tidak ada, kita mau kasih pertanyaan. Beribadah. Oke, Ibu kasih pertanyaan Jo. Satu soal. Kapan zaman prasejarah mulai ada dan kapan berakhir? Dapat jawab kita senilai 100. Kapan zaman prasejarah itu mulai dan kapan berakhirnya? Ray, kapan zaman prasejarah mulai dan kapan berakhirnya? 100 Ibu. Nah, kapan? Mulai. Kapan mulai, kapan berakhir? Dan berakhir masa praaksara. Adalah dari munculnya manusia purba. Masa praaksara ada ketika sampai ini dimulai munculnya manusia purba. Halo? Munculnya manusia purba dan Kapan mulainya dan kapan berakhirnya? akhir Ibu hitung sampai mulai mengenal dan terus menulis. Jawab juga. Mulai praaksara dan kapan mulainya dan kapan kebudayaan sudah Ketika manusia pertama ada dan akhirnya ketika manusia sudah tidak ada. Halo, yang mau jawab? Jelas? 2000. Ada siapa yang mau jawab? Silahkan. Bilang Ludi. Ludi. Ludi Di apa saja? atau Grey 71. Nah, Grey so angkat tangan. Waktu dimulainya masa praaksara adalah dari mulai munculnya manusia purba. Dan waktu berakhirnya masa praaksara, satu kebudayaan sudah mulai mengenal sistem tulis menulis. Iya, dapat dengar? Halo, yang lain dapat dengar? Ada Grey 571 udah jawab. Dapat dengar yang lain? Dapat? Halo? Iya, betul tuh Grey udah jawab? Betul, ya berarti betul. Mana ini muka Kang? 100 nilai atau 100 pukulan? Iya. Jadi kapan dimulai zaman prasejarah? Sejak manusia itu ada, toh? Sejak manusia itu ada. Sekalipun memang sebagai umat yang percaya, orang percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh manusia sesuai dan serupa dengan gambar Tuhan, tanpa menyampingkan orang ajaran agama, orang melihat sejarah. Karena nanti ada yang berpikir, ibu, kalau di Alkitab, di kepercayaan orang Kristen, manusia diciptakan sama dengan orang model sekarang, toh? Tapi kenapa kalau orang mau lihat tuh model manusia purbanya tidak sama dengan ini? Nah, jadi orang tidak menyampingkan itu, orang kepercayaan, tapi orang lihat dari sisi sejarah. Jadi zaman prasejarah itu ada sejak manusia ada, dan dia berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Jadi ketika manusia mulai mengenal tulisan, berarti bukan zaman prasejarah itu. Karena sejak zaman itu manusia ada pada masa sejarah, toh? Ketika manusia mengenal tulisan, manusia sudah tidak lagi berada di zaman prasejarah, tetapi sudah berada pada zaman sejarah. Zaman ketika manusia mulai mengenal tulisan, manusia mulai mengenal abjad A sampai Z, mulai mengenal angka 0 sampai 9. Jadi zaman prasejarah itu ada sejak manusia ada dan berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Sesuai ini DNP arti zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Oke?
Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya, enggak. Ya, untuk tugas nanti Ibu kasih menyusulnya, boleh? Boleh. Yang berjawab di dapur. Ya, dengan demikian dari kita untuk hari ini sampai sekian. Salam sehat semua dan jangan lupa stay at home. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi supaya orang sehat selalu. Jangan terlalu banyak bermain game sampai hampir siang. Jangan bang corona yang dapat, tapi ludi lain yang dapat. Oke, khususnya kelas 75. I miss you all. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.